beli online tuh emang lebih murah. Aku jadi bisa beli skincare, baju. Aku tuh gampang dibodoh-bodoh. Besok ngidam apa lagi ya bilangnya? Kamu masuk duluan ya? Iya, Ma. Oh, bisa-bisanya ya kamu bohongin Mas Sofian. Harusnya kamu mikir dong. Mas Sofian itu kerja di toko dari pagi sampai malam. Kamu malah hambur-hamburin uang dia kayak gini. Please, aku minta kamu berhenti kayak gini dong. Aku nggak bisa diem aja. Aku akan aduin semuanya ke Mas Sofian. Kamu nggak perlu kasih uang dia lagi. Karena dia ini cuma pura-pura. Enggak, Mas. Mas, nggak kayak gitu, Mas. Udah. Aku capek ngeliat kalian berdua. Kamu nggak berhak atur aku untuk ngelarang ngasih dia. Inilah kisahku. Bang, ada apa nih, Bang? Cepat bayar utang-utangnya sekarang juga. Bang, saya nggak ada uang, kasih saya waktu, Bang. Lu mau main-main sama kita lu, ha? Rasain ya! Diam, bos ikut campur lu. Woi, yang kabur! Woi! Jangan lari! Hei! Berhenti! Woi! Jatuh. Tolong! Cepet! Tunggu! Tolong! Tangkap tangan saya, tangkap tangan saya. Tahan Aldi, tahan. Astagfirullahaladzim. Eva, Waalaikumsalam, Mas. Mbak. gimana kabarnya? Gedean ya. Ya udah mulai pegel-pegel nih, Mas. Suami kamu mana? Biasa jam segini udah pulang, cuma kok belum pulang juga ya. Lah, ini Mas Romi ada apa, Mas? Ini Aldi. Ada apa nih? Mas? Mas Aldi! Mas Aldi! Mas, kenapa bisa kayak gini? Yang aku tahu, Aldi dikejar debt collector. Dia panik dan terperosok masuk ke jurang. Kenapa kamu ninggalin aku secepat ini, Mas? Kamu nggak sendirian, Fah. Sabar ya, Dek. Ada aku sama Mas Sofian. Rom, makasih banyak ya. Kamu sudah ngebantu dari awal sampai proses pemakaman adik ipar aku. Iya, Mas. Aldi itu teman sekantor saya. Sudah sewajarnya saya bantu dia. Tolong jaga kandungannya Eva ya, Mas. Itu pasti. Karena Eva adik aku satu-satunya, itu jadi tanggung jawab aku. Kamu tenang aja. Melihat kandungannya Eva, apa dia tetap tinggal sendiri, Mas? Enggak. Sekarang Eva tinggal sama kami. Ya kan, sayang? Iya, Mas. Gak apa-apa. Baik. Jika perlu bantuan saya, silakan hubungi saya, Mas. Makasih ya, Mas. Mbak, Mas Romi. Mas Aldi. Fah, kok kamu gak makan? Ini aku sengaja masak makanan kesukaan kamu loh. Lagi nggak selera makan makanan rumah, Mbak. Aku lagi ngidam makanan lain. Kalau gitu kamu mau makan apa? Nanti aku masakin. Gimana? Aku tuh nggak mau masakan rumah. Aku tuh maunya masakan restoran yang di aplikasi. Ya udah, Dik. Kamu mau beli makan apa? Pesan aja. Nanti biar Mas yang bayar ya. Aku tuh maunya masakan Itali. Jadi spaghetti, makaroni, fettuccine. Ini ada sepaket nih sama minumannya. Berarti kalau sama ongkir 300.000. Beli aja. Kalau beli makanan sebanyak itu ya, sayang uangnya. Karena kamu tahu, pendapatan toko kakak kamu ya biasa aja. Gimana gini, kalau aku aja yang bikin makanan Italinya, aku bisa kok. Aku maunya di restoran ini, Mbak. Soalnya ini tuh restoran yang biasa aku datengin sama Mas Aldi. Jadi kangen sama almarhum suami aku. Kalau aja Mas Aldi masih hidup, pasti dia turutin tuh semua kemauan aku.
Nggak peduli yang namanya harga berapa. Udah. Kamu beli aja biar Mas yang bayar. Makasih Masku yang paling baik sama adiknya. Iya, yang penting kamu makan ya. Kalau gitu aku pesen aplikasinya di kamar aja ya Mas ya, pengen rebahan soalnya pinggang aku sakit. Iya. Mas, jangan keseringan diturutin. Nanti kebiasaan loh. Aku juga nggak mau lihat adikku nggak mau makan. Aku lebih kasihan sama bayi yang ada di perutnya, sayang. Lagian juga nyitim nggak tiap hari kan? Makan. Ntar lagi aku mau ke toko. Permisi. Pesanan saya ya Pak ya? Pesanannya, Mbak. Sudah, saya foto dia, Mbak. Ya. Makasih ya Pak. Loh, kok kamu belinya cuma satu macem? Tadi emang pesanan aku banyak tapi ternyata habis semua. Sisa spaghetti satu. Oh, kalau gitu kamu balikin ya sisa uangnya ke kakak kamu. Nggak bisa dong Mbak. Mas Sofyan kan ngasih uangnya ke aku. Berarti kalau ada sisa uang masih hak aku kan? Astaga, Eva. Mama, aku mau es krim. Oh, yaudah, kamu kesana aja ya. Ini aku masak makanan kesukaan kamu loh. Makasih ya, sayang. Kamu paling tahu kok emang. Emang aku sengaja nyuruh kamu buat bikinin ini supaya kita lebih irit. Soalnya kan kita harus nabung. Si adik aku Iva udah mau lahiran kan? Iya, aku ngerti kok, Mas. Siapa, Mas? Mas, Halo, ya dek. transferin aku 500 dong Mas. Buat apa? Buat belanja online. Emang sebesar itu ya? Mas tahu nggak? Ibu hamil kalau lagi ngidam terus nggak keturutan, ntar anaknya ileran. Mas mau keponakan Mas ileran? Tapi dek, itu banyak loh. Maaf ya Mas, aku tahu diri kok Mas. Kalau aja suami aku masih hidup, aku pasti minta ke suami aku. Ya udah, iya nanti Mas transfer ya, habis ini ya. Kenapa lagi sih dia? Gak tahu. Katanya dia mau nyidam. Adek kamu tuh aneh banget deh. Aku itu pernah hamil. Gak Iya. mungkin gidap sampai segitunya. Enggak. Pokoknya kamu jangan kasih. Karena yang tadi aja tuh kamu kasih uang beli makan tadi pagi, itu masih banyak, Mas. Dia cuma beli spaghetti, 1 spaghetti aja, Mas. Kamu tahu kan? Kalau misalnya nggak aku kasih, dia ngambek. Lagian aku udah janji juga buat ngasih dia. Yaudah sayang, aku mau makan ya. Aku lapar banget dan aku pengen nyobain masakan. Iparku ini mulai ngerongrong Mas Sofyan. Kasihan Mas Sofyan. Mbak foto dulu ya. Terima kasih. Beli online tuh emang lebih murah. Aku jadi bisa beli skincare, baju. Untung Mas tuh gampang dibodoh-bodoh. Besok ngidam apa lagi ya bilangnya? Kamu masuk duluan ya. Iya, Ma. Oh, bisa-bisanya ya kamu bohongin Mas Sofyan. Harusnya kamu mikir dong. Mas Sofyan itu kerja di toko dari pagi sampai malam. Kamu malah hambur-hamburin uang dia kayak gini. Please, aku minta kamu berhenti kayak gini dong. Bisa nggak sih? Mbak tuh nggak atur-atur hidup aku. Suami aku tuh udah meninggal. Dan Mas Sofyan kakak aku. Wajar dong kalau Mas Sofyan sekarang tanggung jawab sama hidup aku. Perbuatan kamu ini salah. Aku nggak bisa diem aja. Aku akan aduin semuanya ke Mas Sofyan. Kayaknya nggak perlu deh Mbak ngadu-ngadu ke Mas Sofyan segala Mbak. Jangan Mbak. Tapi kamu jangan kayak gini lagi. Kamu ingat ya, suami kamu udah nggak ada. Dan suami aku mendapatkannya cuma biasa di toko. Kamu mau lahiran kan? Dan dia juga harus nabung. Tolong kamu ngerti Eva. Iya Mbak, aku ngerti kok. Yang penting Mbak Murni jangan bilang Mas Sofyan ya. Aku janji aku nggak akan ngelakuin semua ini. Aku nggak akan lakuin ini lagi. Ya Mbak ya. Ini benar. Oke. Kalau gitu aku pegang janji kamu ya. Jadi ipar perhitungan banget. Tuh. Nafsu dunia. Loh Mas, kok malam-malam sendirian di luar? Mbak Murni mana? Tadi tidurin si Putri, cuman kayaknya ikut ketiduran juga. Wah, kebetulan nih. Tiba-tiba aku jadi ngebayangin Mas. Aku belum siap-siap apapun buat lahiran nanti. Aku belum beli baju, bedong, gendongan. Kasihan kalau calon bayi aku lahir nanti. Biar abang nanti semua yang belanjain ya. Nggak usah ntar Mas, sekarang juga bisa kok. Kan kita bisa belanja lewat aplikasi belanja online. Aku udah lihat-lihat perlengkapan bayi, harga-harganya murah kok. Kalau di Toto-Toto paling 2 juta. 2 juta. Besar banget.
Kalau nanti aku mendadak lahiran gimana, Mas? Terus tiba-tiba aku belum persiapan apapun. Emang Mas Sofyan tega lihat keponakannya lahir nggak punya baju, nggak punya peralatan bayi, dan nggak punya bapak. Udah. Jadi biar Mas kasih kamu 2 juta, belanjain semua perlengkapan bayi ya. Apa sih ya, Mas? Tapi Mas jangan bilang-bilang sama Mbak Murni, aku takut dimarahin. Iya, Mas nggak akan bilang sama Mama nih. Aku istirahat dulu ya, Mas. Ngantuk udah malam. Kamu nggak perlu kasih uang dia lagi. Karena dia ini cuma pura-pura. Tadi itu dia ngebohongin kamu, Mas. Dia belaga-belaga ngidam. Padahal dia tuh orangnya boros dan hobi banget belanja. Dek, bener yang dibilang sama Mbak. Enggak, Mas. Mbak Murni tuh nggak suka sama aku semenjak aku tinggal di sini dan pakai uang Mas juga deh. Makanya Mbak Murni sampai tega ngefitnah aku kayak gini. Nggak kayak gitu, Mas. Udah. Capek lu lihat kalian berdua. Dan kamu sayang, kamu nggak berhak atur aku untuk ngelarang ngasih dia. Eva itu adik aku, masih tanggung jawabku. Tapi kamu harus dengerin aku dong, Mas. Mas. Ternyata Mas aku ngebelain aku, Mbak. Jadi Mbak nggak punya hak untuk larang-larang aku. Aku bebas mau ngabisin uang Mas Sofyan buat beli apapun yang aku mau. Gimana rasanya dimarahin sama Mas aku? Mas, kok kamu kelihatan lemas banget? Gak tahu saya kayak kecapean deh aku. Gimana kamu gak kecapean? Kamu aja buka toko sampai jam segini. Kamu tahu sendiri lah, kebutuhan kita nambah. Apalagi adik aku kan sekarang udah banyak banget yang dimau buat dia. Kan aku udah bilang, kalau adik kamu itu pura-pura ngidam cuma buat porotin kamu. Sayang, gak mungkin lah adik aku kayak gitu. Udah, kamu gak usah mikir jelek. Aku gak ngejelek-jelekin adik kamu, Mas. Tapi kenyataannya emang kayak gitu. Dia tuh hobi shopping dan gak ngerti keadaan kamu. Aku mohon, Mas, kamu percaya sama aku. Kalau kamu masih terusin ngomong kayak gitu, lebih baik kamu pergi daripada aku talakin kamu. Ya Allah, bukankah kau jalan agar suami aku tahu tentang kebenaran kalau adik iparku itu nggak benar. Ya Allah, aku mohon ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mas, aku tuh kan nggak cocok ya Mas sama dokter kandungan yang sekarang. Pengen ganti dokter aja. Dan aku udah nemu dokter bagus banget. Tapi agak mahal sih Mas. 1 kali pertemuannya 1 juta. 1 juta? Kenapa kamu harus ganti dokter? Atau paling enggak, kamu cari dokter yang biasa aja, yang nggak plus mahal itu. Ya nggak bisa dong Mbak. Aku kan mau ngasih dokter yang terbaik untuk anak aku. Andai aja Mas Aldi masih hidup sih, semua keinginan aku diturutin. Apalagi ini anak pertama kita berdua. Ya udah. Ya nanti Mas yang kasih uang untuk kamu periksa dokter kandungan ya. Mas tuh kakak terbaik di dunia. Aku bangga jadi adiknya Mas. Semakin lama, Eva ini semakin kelewatan. Wese, Biar aku aja yang lihat ya. apa benar Eva tinggal di sini? Iya. Saya datang kemari ingin nagih hutang di. Adik saya yang utang, bukannya yang punya utang suaminya. Harusnya kalau misalnya yang utang si Aldi, nagihnya bukan di sini dong, tapi di rumah keluarganya. Sebenarnya yang punya utang itu bukan Aldi, tapi Eva. Cepat bayar utang lo yang 20 juta. Aduh, gimana nih? Semua uang udah aku habiskan untuk beli barang branded dan skincare. Malah diem. Ayo bayar. Istri kan tanggungan suami. Berarti utang istri harusnya dibayar suami kan? Gua bakalan nagih suami lo, tapi ingat kalau dia nggak awas lo. Ternyata yang punya utang selama ini adik aku sendiri. Bener kan, Mas, yang aku bilang? Adik kamu itu emang nggak bener. Lebih baik kita usir aja dia dari sini. Sayang, kamu tahu keadaannya adik aku kan? Gak mungkin dong aku usir dia, dia lagi hamil loh. Udah. Terus kapan ini mau dibayar? Kalau siang ini nggak dibayar juga, rumah ini bakal saya hancurin. Ngerti? Tenang ya bang, tenang. Nanti aku coba cari jalan solusinya. Kamu gimana sih dek? Sampai punya utang segitu banyaknya. Dan kamu nyuruh mereka buat nagih ke suami kamu sampai dia meninggal. Maafin aku Mas. Aku nyesel banget Mas. Aku mau ampuni aku ya Mas. Mas, maafin aku Mas. Ya udah, bangun. Biar nanti Mas cari jalan keluarnya buat ngelunasin semua utang kamu. Tapi kamu ingat, kamu harus berubah ya. Jangan belanja tuh hal-hal yang nggak penting seperti itu, nggak usah dibelanjain. Kamu harus tahu, Mas punya istri, punya anak. Kamu dengarkan, Eva. Mulai sekarang, kamu harus berubah. Cerewet banget sih kakak ipar aku. Untung Masku mau lunasin utang-utang aku, jadi aku aman. Lagi di luar, aku ambil uangnya dikit deh buat belanja online. Eva, kamu nyuri uang aku. Uang Mbak Murni kan uangnya Mas Sofyan. Mas Sofyan kan kakak kandung aku. Berarti aku berhak dong ambil uang ini sedikit.
Kamu ambil uang itu tanpa izin. Aduin ya sama Mas Sofyan. Ada apa sih ini? Ini loh Mas, adik kamu tuh bener-bener ya. Dia udah nyuri uang aku. Enggak. Enggak mas. Ini nih duit teman aku, tadi aku pinjam. Gak mungkin kan aku nyuri. Jangan bohong kamu ya. Tega banget sih, istri Mas Sofyan nuduh aku pencuri. Iya aku tahu, aku nggak punya suami, aku nggak punya kerjaan, tapi aku bukan pencuri, Mas. Mas, kamu kan kakak aku, Mas. Kamu tinggal sama aku seumur hidup, kamu nggak pernah kan lihat aku nyuri. Iya oke. Mas percaya sama kamu deh. Kamu jangan kelewatan kayak gitu, kenapa sih sayang? Kamu nuduh adik aku pencuri. Aku tahu dia memang boros, suka belanja, tapi belum tentu dia nyuri uang kamu. Sekali lagi kalau kamu nggak bisa menjaga mulut kamu, aku nggak segan botol kamu. Habis lagi. Ibu yang sabar ya, pembukaannya belum lengkap. Ibu tarik nafas, buang pelan-pelan ya. Ini anak ya, belum lahir aja udah nyusahin. Mas, sebaiknya kamu tobat sama Allah Aduh, kapan lahirinnya sih? atas dosa-dosa kamu. Bisa diem gak sih, Mbak? Aku nih lagi lahiran malah diceramahin. Dok, gimana nih, Dok? Alhamdulillah, bayinya cantik, sehat. Sekarang kan kamu udah jadi ibu. Kamu harus berubah ya. Jangan hobi shopping terus. Bosen banget sih. Pengen jalan-jalan deh. Tapi kalau aku pergi, yang jagain anakku siapa? Kan ada kakak ipar. Sayang, Mama pergi dulu sebentar ya. Kamu baik-baik di rumah, ya. Eva mana ya? Kok anaknya ditinggal sendiri di sini? Eva? Kok dia malah pergi sih? Tega banget dia ninggalin anaknya sendirian. Bener-bener keterlaluan dia. Kita terlarang telah membiusku. Eva mana sih? Sampai sekarang dia belum pulang. Seharian anaknya rewel. Mbak Murni, anakku udah bobo, pinter banget. Kalau gitu aku sekalian ya Mbak ya, nitip nanti malam anak aku tidur sama Mbak aja. Aku capek banget pengen istirahat sendiri. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Aku tuh udah capek urus anak kamu yang rewel seharian loh, Fah. Assalamualaikum. Mas, adik kamu ini udah keterlaluan, Mas. Seharian dia tinggalin babynya, dan sekarang dia masih aja suruh aku untuk jaga babynya. Karena alasan apa? Alasan dia capek, Mas. Sekarang gini deh, Mas. Kalau kamu emang gak bisa usir dia dari sini, biar aja aku yang pergi dari sini. Gak apa-apa, Mas, kita pisah. Aku udah capek dan aku udah gak tahan. Ya udah kamu dulu Eva bentar. Dek, Mas minta maaf ya, tapi demi kebaikan rumah tangga Mas sama Mbak, besok kamu Mas kontrakin aja ya. Tapi nggak jauh kok dari Mas, supaya Mas masih bisa mantau kamu sama mantau dedek bayi. Sini anak aku. Dasar kakak ipar jahat. Lihat aja, nanti kamu bakal kena batunya. Harusnya kamu yang berubah, Fah. Dek, ini uang bulanan buat kamu. Maaf Mas cuma bisa ngasih segitu, soalnya tuh aku lagi sepi ya. Dan kamu juga harus ngerti kalau Mas harus nyukupin anak dan istri. Oh iya, kamu gak kepikiran buat kerja, Adik? Kerja? Aku? Kalau aku kerja, anak aku dititipin siapa? Mbak Murni? Mau Mbak Murni? Dari kemarin aja ngomel terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, duduk. Maaf, tadi saya tidak sengaja mendengar pembicaraan. Jika diizinkan, izinkanlah saya yang membantu membiayai kehidupannya Eva dan anaknya. Karena biar bagaimanapun, anaknya Eva kan anaknya sahabat saya juga. Ini untuk membiayai kehidupan kamu dan anakmu. Makasih banyak Mas Robi. Om, terima kasih banyak ya. Kamu udah banyak bantu. Maaf kalau ngerepotin aku atau adikku. Sama-sama, Mas.
Ini ada baju buat kamu dan anak kamu, juga perlengkapan dan juga mainan untuk anak kamu. Ya ampun Mas Romi, kamu perhatian banget sama aku. Jujur Eva, sebenarnya selama ini aku udah merasa suka ke kamu. Bahkan sebelum kamu mempunyai hubungan sama Aldi. Jika diizinkan, aku ingin menikahi kamu. Aduh, Rom. Kalau emas, terima niat baik kamu. Cuman ya semua dikembalikan lagi ke Eva. Dek, Rom itu sayang sama kamu. Mungkin dia bisa jadi bapak dan suami yang baik buat kamu dan anak kamu nanti. Cuman, kamu mau terima nggak lamaran dia? Aku bersedia, Mas. Alhamdulillah. Sekarang kamu sudah menjadi istri saya, Romi. Dan jujur Mas sama Mbak lega. Akhirnya kamu sudah ada yang menjaga beserta anak kamu juga. Selamat ya. Semoga kalian jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Romi, saya titip adik saya ya. Jaga dengan baik. Iya mas, aku janji. Aku pasti akan jaga Eva dengan baik. Bu, pas banget Bu. Aku ada cucian kotor dan karena aku baru lahiran, aku kan nggak bisa ngelakuin yang berat-berat. Aku nggak bisa nyuci sendiri. Udah taruh sini aja, nanti ibu cuciin. Makasih ya Bu. Pak, bantuin ibu cuci piring, Pak. Kepala ibu pusing. Tidur, kasihan kalau dibangunin. Dia juga udah repot ngurus bayinya. Aku pura-pura tidur. Eva, bantuin ibu gosok ya. Kebetulan kamu udah bangun. Aku nggak bisa Bu, aku buru-buru. Kepala ibu pusing. Soalnya aku mau beli popok anakku, mumpung lagi tidur. Aku titip ya Bu ya. Tapi jangan lama-lama ya. Iya. Tahu nggak Dit, tadi hampir aja aku disuruh mertuaku buat nyetrika. Aduh males banget kan. Langsung aja aku cari alasan mau beli popok. Kalau nggak, bayangin nggak sih aku harus beberes di rumah itu, ngurusin pekerjaan rumah. Males banget. Untungnya aku masih bisa ngakalin mertua aku nih. Anggap aja ART gratis. Bener-bener ya, Pak. Akal-akalan tuh ada aja. Kemarin aja, ipar. Enakan mertua yang ini dibanding ipar. Kalau ipar aku kan bawel banget. Kalau mertua aku ini masih gampang dibodoh-bodohin. Eva kemana ya? Kok belum pulang-pulang juga? Ninggalin anak. Bilangnya cuma beli popok, tapi kok belum pulang-pulang sih? Iya, Yan? Apa? Menantu saya di kafe? Dia bilang saya gampang dibodohin. Kamu salah dengar kali, Yan. Benar-benar keterlaluan menantu saya. Terima kasih ya, Yan. Dari mana kamu? Enak-enakan kamu ke kafe ya? Kamu ninggalin anak lagi? Terus kamu bilang kalau saya ini gampang dibodohin. Teman saya lihat kamu di kafe. Ibu bilang apa sih? Kamu bilang saya gampang dibodohin. Pokoknya saya nggak mau tahu. Besok kamu bantuin saya ya, mengerjakan pekerjaan rumah. Saya bukan asisten rumah tangga kamu. Ada apa ini ribut-ribut? Ini loh istri kamu, sengaja nggak mau bantu ibu, males-malesan. Alasan inilah, alasan itulah. Mas, aku kan baru lahiran. Badan aku masih ringkih. Belum boleh kerja berat. Nanti kalau aku kenapa-napa terus sakit, atau bahkan aku bisa berakhir seperti almarhum suamiku, anak aku bisa jadi yatim piatu. Udah aku nggak apa-apa. Biar aku aja mengerjakan pekerjaan rumah semuanya. Tapi kan kamu kerja, nak. Nggak apa-apa Bu. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja aku kerjakan. Kalau misalnya belum selesai, sepulang kerja aku lanjutin semuanya. Udah nggak apa-apa. Sekarang aku mau bersih-bersih dulu ya. Kamu pintar banget ya bersandiwara ya. Sekarang malah anak saya mau mengerjakan semuanya. Emang aku yang nyuruh? Enggak, anak ibu yang sukarela mau bantuin sendiri. Terlaluan kamu. Ngantuk. Astagfirullahaladzim. Anak saya salah milih istri. Cinta terlarang telah membius. Kamu udah bangun, Rom? Iya Bu. Kalau aku nggak bangun dari subuh, nanti nggak sempat kerjain semuanya. Biar aku nggak telat juga.
ibu bantuin ya. Gak usah, Bu. Udah ibu istirahat aja. Fah, kamu udah bangun juga? Kamu sarapan aja sekalian. Aku udah buatin buat kamu. Susu juga udah aku buatin buat kamu. Makasih ya, Mas. Harusnya kamu yang buat sarapan, bukannya malah suami kamu. Gak apa-apa, Bu. Selagi aku masih bisa. Ya, sekarang ibu sarapan juga ya. Ya. Eva, anak kamu nangis tuh. Kok kamu diamin aja sih? Disusuin dong. Bu, tolong bikinin susu formula dong buat anak aku. Itu susunya udah ada kok di dapur. Kamu nih aneh ya. Bukannya dikasih ASI malah dikasih susu formula. Kan kalau dikasih ASI badan aku melar. Iya, aku kan nggak mau badan aku melar. Ya udah, kalau ibu nggak mau bikinin susu buat anakku nggak apa-apa. Nanti lama-lama juga dia capek nangisnya diam juga kok. Ini bener-bener keterlaluan ya. Kamu kemana? Masak dulu sana. Yang namanya beberes, masak, nyuci, itu kan urusannya Mas Romi. Tungguin aja Mas Romi pulang. Nah, sambil nunggu Mas Romi pulang kerja, aku mau jalan-jalan dulu sama teman. Titipin aku ya, Bu. Eva, malah pergi lagi. Eva bener-bener keterlaluan. Ninggalin anaknya begini. Cinta terlarang telah membius. Pulang-pulang bayi udah tidur. Kan enak capek-capek jalan-jalan, bisa langsung ikutan istirahat deh. Enak-enakan kamu ya. Seharian pergi, malah enak-enak tidur-tiduran gini. Cuci piring kamu sana. Itu tugasnya Mas Romi. Tungguin aja Mas Romi pulang kerja, ntar juga dikerjain. Suami kamu tuh udah capek kerja. Gak bisa dong, harusnya kamu yang ngerjain. Udah ibu aja yang ngerjain. Risik ya. Kamu pikir kamu bisa jolimin saya sama anak saya? Ayo sini bangun kamu. Bangun kamu. Ada apa ini, Bu? Mas, aku kan seharian udah beres-beres rumah, ngurusin si kecil. Baru aja aku ketiduran karena kecapean. Dibangunin sama ibu suruh cuci piring. Istri kamu bohong, Rom. Mas, aku bohong sih, Mas. Buat apa aku bohong? Kamu percaya kan sama aku? Ya, aku percaya sama kamu. Kamu lanjut tidur aja gak apa-apa. Biar aku yang cuci piring dan lanjut beres-beres. Kamu itu suami terbaik di dunia. Aku lanjut tidur ya, Mas. Ngantuk banget. Gak usah, biar aja ibu yang cuci piring. Kamu kan capek kerja. Malah ibu pusing. Itu ibu lagi pusing. Sebaiknya biar aku aja. Ibu istirahat aja ya. Iya. Ya Allah, kasihan anakku. Tapi aku gak bisa diam aja. Aku harus berbuat sesuatu biar menantuku gak seenaknya jolimin aku dan anakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Saya kesini mau melaporkan tentang perlakuan adik kamu. Bisa-bisanya loh dia memperbudak saya dan anak saya. Kerja aja dia gak mau. Bahkan ngurus anak juga dia gak mau. Saya minta maaf ya, Bu. Biar nanti saya coba ngobrol sama adik saya. Sekali lagi, saya minta maaf ya, Bu. Kamu nasihatin adik kamu ya, biar berubah. Maaf ya, Bu. Mas, ini kemana? Mau nasihatin adik aku lah. Gini, Mas. Ini kan takut banyak pelanggan ya ntar. Gimana kalau aku aja yang nasihatin? Takutnya nanti kamu repot. Aku ambil tas dulu ya. Mbak, kenapa sih nggak ngomong di dalam rumah aja? Udah di sini aja. Mertua kamu itu ngadu sama Mas Sofian tentang kelakuan kamu. Kamu tuh jadi istri jangan gitu dong. Jadi istri, menantu, harus urus rumah. Mbak bisa gak sih gak ngatur-ngatur atau nyeramahin aku? Mbak inget ya, Mbak itu cuma istrinya Mas Sofyan. Aku ikut campur karena kamu udah keterlaluan. Kamu itu egois dan gak bisa dikasih tahu. Bu, ngapain sih ibu pakai ngadu-ngadu ke kakak aku? Ibu tuh gak berhak ya ngatur-ngatur hidup aku. Kalau kamu berubah ibu gak akan ngadu. Yang kayak gini-gini nih yang bikin aku gak betah di rumah ini. Aku mau pergi, ibu jaga anak aku. Eva, kamu mau kemana, Eva? Cinta terlarang telah membius. Waalaikumsalam. Nak, kamu pulang malam lagi? Lembur lagi? Iya, Bu. Capek banget rasanya. Eva mana, Bu? Udah tidur? Tidur apaan? Jam segini aja belum pulang. Ya gitu kelakuan istri kamu. Keluyuran gak jelas. Ibu kok nuduh aku sih, Bu? Ibu tega deh. Aku tahu, Bu, ibu gak pernah suka sama aku. Tapi ibu tahu aku pulang semalam ini karena apa? Karena aku cari kerja. Aku kesana kemari nyari kerja, Bu. Kenapa kamu cari kerja? Mas, ibu kamu kan gak pernah suka sama aku. Dia bahkan fitnah-fitnah aku di depan kakak ipar aku. Aku tahu aku cuma janda anak satu yang gak punya kerjaan saat dinikahi kamu. Biar aku gak dipandang sebelah mata sama ibu.
Aku berusaha nyari kerja seharian. Kaki aku sakit, Mas. Badan aku sakit. Kayaknya aku harus panggil tukang pijet deh. Atau kamu aja yang pijetin aku. Nanti aku pijitin kamu ya. Cukup. Kamu gak usah pijetin dia. Dia itu bohong. Dia gak cari kerja kok. Ibu udah gak tahan ya sama kelakuan istri kamu, Rom. Kamu talak aja dia. Astagfirullahaladzim. Bu, maaf Bu. Aku gak bisa melakukan itu karena aku mencintai Eva. Aku tahu Ibu gak suka sama Eva, tapi aku mohon Bu, tolong jangan benci Eva. Aku ganti baju dulu, setelah itu aku pijitin kamu. Kamu tunggu di sini aja ya. Iya, Mas. Kenapa? Kaget anaknya nggak ngebelain ibu. Malah anaknya ngebelain aku. Sia-sia deh, ibu nyoba fitnahin aku depan kakak ipar. Ternyata nggak ngaruh. Sampai kapanpun anak ibu nggak akan pernah tahu perbuatan aku. Aku gak bisa diem aja. Bagaimana caranya supaya perempuan itu keluar dari rumah aku? Ada apa ini? Kamu kenapa? Barusan ada orang mau nyakitin aku, Bu, nyerang aku. Kamu lihat orangnya? Aku nggak lihat mukanya soalnya dia pakai topeng. Jangan-jangan ibu. Soalnya tadi aku sempat pegang tangannya dan aku tahu banget itu tangan perempuan. Iya kan, Bu? Enak aja nuduh sembarangan. Dari tadi saya tuh di dalam rumah baru keluar setelah mendengar jeritan kamu. Siapa lagi perempuan yang benci sama aku selain ibu? Kamu nanya? Ada. Murni ipar kamu. Malah pergi lagi. Anaknya ditinggal. Mbak jangan bohong ya. Mbak kan yang tadi pagi mau nyakitin aku. Jahat banget sih, Mbak. Enak aja kamu asal nuduh. Kalaupun aku benci sama kamu, tapi bukan aku yang nolong kamu. Kalau bukan Mbak, terus siapa? Makanya kamu tobat. Jadi istri yang baik, jadi ipar yang baik, jadi menantu juga yang baik. Mbak tuh kelakuan kamu yang nyebelin. Aku kesini nggak buat denger ceramah Mbak yang nggak penting ya. Males banget. Ada orang di luar. Siapa kamu? Mas, dia nyakitin aku, Mas. Siapa sih kamu? Kenapa kamu nyakitin istri saya? Ha? Siapa kamu? Wulan, kenapa kamu ngelakuin hal seperti ini? Kenapa kamu neror istri saya? Hah? Karena aku kecewa sama kamu, Mas. Kamu kan tahu aku suka sama kamu. Tapi kamu malah menikahi dia. Makanya aku teror dia. Kamu itu cuma saya anggap teman. Kamu juga nggak bisa memaksakan kehendak kamu terhadap orang lain. Saya tidak akan mempermasalahkan hal ini lagi. Tapi kamu harus janji, kamu tidak akan pernah meneror istri saya lagi. Aku nggak bisa janji, Mas. Begitu ada kesempatan, aku akan celakakan dia lagi. Mas dengar sendiri kan, Mas? Dia masih aja ngancam mau nyakitin aku, Mas. Lebih baik kita bawa perempuan ini ke kantor polisi sekarang juga. Udah, sudah. Aku yakin dia nggak akan berani melakukan hal seperti ini lagi. Banyak kan yang gak suka sama kamu? Rasain aja kamu. Itu balasan buat perbuatan jahat kamu terhadap saya dan anak saya. Rasain kamu. Ibu kamu ya selalu aja salah paham sama aku. Aku udah gak kuat lagi, Mas. Pokoknya kamu pastiin perempuan itu gak akan balik untuk teror aku lagi. Ya udah, kita masuk ya. Mendingan aku mampir ke tokonya Mas Sofyan. Karena aku udah lama gak dikasih uang. Mau kemana kamu? Bersih-bersih rumah dulu. Aku ada janji sama teman-teman. Aku mau healing ke taman dekat danau. Terus bayi ini dititipin ibu gitu. Enak aja kamu mau healing. Ibu gak mau. Aku buru-buru, Bu. Kok malah pergi? Kemana kamu? Tunggu dulu, tunggu. Tunggu. Astagfirullah. Buning sih, itu Mbak Eva buru-buru mau kemana? Buning sih. Ibu, saya titip bayi ini ya. Oh iya Bu, gak apa-apa sini. Sebentar aja, saya mau ngejar menantu saya. Katanya mau ke taman pinggir danau. Terima kasih ya, Bu. Mbak, Mas Sofyan mana? Lagi pergi Mbak.
Seneng banget ya saya. Mas, aku setuju banget sama sekolah yang terakhir deh. Gimana sayang? Kamu suka kan? Suka. Tuh. Suka sayang ya? Aku udah taruh uang di situ, rencananya mau aku bawa ke bank. Coba kamu lihat. Tapi sekolahnya harus lagi nih ya. Mas, Ada sayang? kamu yakin? Uang recehan gini aja loh. Ada kok, aku udah isiin banyak di sini buat ke bank. Tadi ada yang masuk sini nggak? Tadi Mbak Eva kesini. Tadi nanyain Bapak, tapi saya kurang memperhatiin karena banyak pelanggan, Pak. Aku nggak mau nuduh, walaupun aku curiga sama Eva. Lebih baik kamu cek CCTV sekarang. Biar jadi jelas siapa yang ngambil duitnya. Kamu bener sayang? Adik kamu itu bener-bener keterlaluan, Mas. Tapi mau gimana lagi coba? Mau marah, uangnya juga udah kepake. Ini udah nggak bisa dibiarin lagi dan aku nggak terima. Adik kamu itu bener-bener keterlaluan. Sekarang juga aku mau samperin dia. Dan kamu di sini aja sama Putri, ya? Ya sayang ya? Dari siapa ya, Bu? Evanya ada di rumah, Bu. Nggak ada. Itu Bu Ningsih lagi ngejar Mbak Eva. Ini makanya bayinya dititipin sama saya. Eva kemana, Bu? Ke taman pinggir danau. Makasih ya, Bu. Kalau gitu, saya kesana. Iya. Kita selfie deh. Lagi. Sini bagus nih. Iya, bagus tuh view-nya ya. Kiri lagi, dikit lagi. Nah, ini. Lagi. Fah, kayaknya tuh mertua kamu deh. Oh iya benar mertuaku. Ngumpet yuk, kita ngumpet yuk. Iya, pelan-pelan. Awas. Iya, awas. Nah, Eva ya. Ketahuan nih. Heeh. Ya. Oke. Jadi dia kesini. Tapi di mana ya dia? Aku harus cari dia sampai dapat. Tolong! Ada yang tenggelam, tolong! Tolong! Ada apa, Mbak? Ada yang tenggelam. Siapa yang tenggelam? Eva. Eva. Tolong! Kenapa? Eva tenggelam. Mbak, ini kenapa bisa jatuh, Mbak? Pleset ya? Saya nggak tahu mas. Tadi tiba-tiba kayaknya ada yang dorong pas saya lagi telepon. Rasain. Biar kapok dia. Biar bisa berubah. Rasain dia. Mudah-mudahan Ajang nggak akan selamat. Biarin aja dia tenggelam. Rasain kamu. Cinta terlarang telah Adik saya belum kalian temukan. Tim kami sudah melaksanakan yang maksimal, Pak. Menelusuri dari lokasi yang awal terjatuhnya Bu Eva. Tapi kami tidak menemukan korban. Pencarian tetap dilakukan kan, Pak? Sesuai dengan SOP yang berlaku, maka pencarian harus kami hentikan, Pak. Karena situasi medan sangat tidak memungkinkan. Dan tim menyatakan bahwa korban sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, kami permisi. Yang kalau hidup ada aku berakhir seperti ini. Kita harus ikhlas. Terlalu cepat kamu ninggalin aku, Ev. Ini udah takdir. Iya benar. Ini yang terbaik buat Eva dan kita semua. Kok bahagia banget sih? Kesannya kayak bersyukur gitu kalian. Aku ini kehilangan adik aku loh. Oh, jangan-jangan kalian berdua yang bikin adik aku celaka ya kan? Ibu kan gak suka sama Eva. Jangan-jangan ibu yang udah ngedorong Eva. Jangan ngaco kamu. Ibu ketemu dia aja enggak kok. Bisa-bisanya ya kamu curiga sama aku. Waktu aku nyari dia, dan waktu itu dia udah teriak. Dan gak mungkin dong aku yang dorong dia. Tadi kalian dengar sendiri kan? Tim SAR bilang apa? Mereka udah ngelakuin pencarian secara maksimal. Ya mau gak mau, ya kita harus terima dong. Iya benar. Itu yang terbaik buat kita semua. Aku dengar ada orang yang dorong adik aku. Ada satu orang, Wulan. Aku akan coba bicara sama dia. Enggak, itu nggak benar. Bukan aku yang dorong Eva. Walaupun sejujurnya, aku senang dengan kejadian ini. Sudahlah, Ro. Bagaimanapun juga, kamu harus bisa menerima kenyataan ini, nak. Saran ibu ya, sebaiknya kembalikan bayinya Eva. Hidup kamu kan harus tetap berjalan. Ke Sofyan, kamu kan bukan ayah kandungnya. Gak bisa. Aku akan tetap merawat bayinya Eva. Karena aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri. Rom, terima kasih banyak ya. Mas Romi, Mau apa lagi kamu sini, Wul? Aku udah bilang berkali-kali sama kamu. Aku gak bisa terima cinta kamu. mau sampai kapan sih Mas? Mas seperti ini? Toh sekarang Mas juga udah sendiri kan? Tolonglah Mas.
Kasih aku kesempatan. Coba buka hati kamu buat aku, Mas. Perasaan aku dari dulu sampai sekarang ke Mas Romi itu gak pernah berubah. Gak bisa, Wulan. Setiap melihat kamu, aku selalu teringat Eva. Bahkan aku berpikir kalau Eva meninggal karena kamu. Mau berapa kali sih, Mas, aku bilang supaya Mas Romi itu bisa percaya sama aku. Kalau bukan aku yang melakukannya, Mas. Aku gak akan pernah bisa percaya sama kamu. Jadi lebih baik sekarang, silakan kamu pergi dari sini. Silakan. Romi udah pulang, nak? Sudah, Bu. Oh iya. Aku mau ambil pakaiannya, Bu. Ada pekerjaan keluar kota. Cinta terlarang telah membiusku. Jadi hari ini kita sudah bisa pulang. Baik, Pak. Saya mohon izin ya, Pak. Saya ada urusan sebentar. Nanti saya tunggu di hotel ya. Baik. Permisi, Pak. Ide bagus. Mas Hanif, kita mau lunch atau kamu mau meeting dulu? Oh ya, kenalin, calon istri saya. Calon istri. Perempuan ini calon istri Bapak? Iya, Anda kenal? Gak cuman kenal. Dia ini masih istri saya. Oh, tunggu. Pasti Anda salah kan? Salah gimana? Jelas-jelas dia ini masih istri saya. Ini buktinya. Nih, lihat foto ini. Kurang jelas apa? Bener, Eva. Mas Hanif, aku bisa jelasin semuanya kok. Mas dengerin dulu ya. Gak ada yang perlu kamu jelasin. Semuanya udah jelas. Ternyata kamu masih istri orang. Pernikahan kita batal, Eva. Secara agama, kita udah resmi pisah. Kan aku 1 tahun udah gak dapet akte lahir batin. Kita cukupkan semua sampai di sini. Ternyata kamu udah nipu aku. Tunggu Mas. Kamu mau kemana kamu? Mas, lepasin aku, Mas. Aku gak akan lepasin kamu sebelum kamu jelasin semua. Aku gak mau, Mas, lepasin aku. Bu, kita pamit ya. Eva? Rom, Maksudnya apa, Rom? biar Eva aja yang jelasin. Sebenarnya waktu itu Tit. Gue mau minta tolong banget sama lo. Lo bisa nggak bikin gue seolah-olah mati tenggelam di sini? serius lo, Fah. Lo udah gila apa ya? Tit, gue tuh pengen banget pisah dari suami gue. Lo tahu kan dia kan nggak kaya. Terus kerjanya gitu-gitu aja. Tapi kalau gue minta pisah dia nggak bakal mau. Dia bucin banget sama gue. Sedangkan gue nemu pacar kaya raya lewat sosmed, tinggalnya di luar kota. Jadi gue mikirnya kalau gue terkesan mati tenggelam kan enak. Gue tinggal pergi nyantai keluar kota dan pacaran sama si kaya itu. Lo tenang aja, nanti lo gue belanjain barang-barang mahal. Ya udah. Oke. Tapi lo gila sih. Jadi yang waktu itu jatuh bukan aku, tapi batu besar. Waktu aku datangin pacar online aku, ternyata dia miskin, nggak sekaya yang aku kira. Teganya kamu ngakuin ini ke aku, Eva. Bahkan ke anak kandung kamu sendiri. Ya Tuhan, ada ya perempuan sejahat kamu? Kamu itu bener-bener, Eva. Kamu itu egois, mentingin diri sendiri. Dek, apa sih yang kamu pikirin, Dek? Kok sampai kamu bisa melakukan itu semua? Karena aku nggak ngerasa hidup aku tenang. Selama ini aku ditekan terus-terusan. Ibu mertua aku, kakak ipar aku, semua musuhin aku. Mas, aku pergi tuh bukan aku nggak cinta sama kamu. Aku cinta, Mas, sama kamu. Jadi mohon, Mas, terima aku kembali ya. Aku akan kasih kesempatan lagi ke kamu. Asalkan kamu janji, kamu harus berubah. Tuh, suami kamu itu sayang sama kamu. Harusnya kamu bisa berubah, Dek. Berubah ya? Aku janji, aku akan berubah. Dan aku pasti berubah. Aku yakin kamu gak akan pernah berubah. Rom, ya sudahlah Rom. Kamu pisah aja dari istri kamu. Nanti ibu akan penjarakan dia. Karena dia banyak bohongin kita semua. Enggak, Bu. Setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua. Aku juga akan memberikan kesempatan yang sama. Kamu tuh beruntung banget loh. Kamu beruntung Romi masih mau terima kamu. Semuanya masih sayang sama kamu. Tapi ingat ya, kalau kamu gak bisa berubah, Mas sendiri yang akan kasusin kamu. Mas, kopinya Mas. Oh iya, makasih. Alhamdulillah, ternyata aku gak salah pilih. Kamu benar-benar sudah berubah. Nggak mungkin dia berubah secepat ini. Aku harus terus mengawasinya. Lilingnya.
keponakanku. Selamat ulang tahun nih cantik ya. Terima kasih Tante. Selamat tahun ya, Nak. Terima kasih. Sayang. Terima kasih Mama. Terima kasih Papa. Jadi sebenarnya acara syukuran ini bukan hanya untuk putri yang udah tumbuh gede dan mau masuk sekolah, tapi melainkan syukurannya juga buat adik aku tersayang Eva yang udah menjadi menantu yang baik, ipar yang baik, dan istri yang baik. Mas, insya Allah aku udah bukan Eva yang dulu lagi. Aku janji aku bakal jadi Eva yang jauh lebih baik lagi. Alhamdulillah. Fah, ini kan aku tadi lagi repot banget nih urus birthday-nya Putri. Boleh nggak kamu bantuin aku bersih-bersih di dapur? Mbak Murni, gak usah, udah biar aku aja yang beresin. Mbak Murni biar fokus di ulang tahunnya Putri. Pokoknya tenang aja, nanti tiba-tiba dapur udah rapi semuanya. Aku benci banget sama mereka. Mertua dan kakak iparku. Ingin rasanya nyelakain mereka berdua. Oh, jadi selama ini kamu pura-pura baik aja ya? Jadi selama ini kamu nggak pernah bener-bener berubah. Keterlaluannya kamu, Fah. Nggak ada kapoknya. Harusnya kemarin itu kamu tuh tenggelam dan meninggal. Dan jangan pernah berpikir kamu akan menghabisi kami. Sebelum itu terjadi, kami duluan yang akan habisi kamu. Eva? Romi, Eva kenapa? Nggak tahu Bu, dia akan sadar Bu. Eva? Astagfirullah. Ya udah. Eva? Ibu telepon ambulan ya? Iya Bu, tolong sekalian Mas Sofyan. Eva sampai koma seperti ini. Sebenarnya siapa yang sudah menyakiti Eva? Aku nggak tahu, Dik. Tapi kemungkinan besar orang yang nggak suka sama dia. Karena kita tahu musuh Eva banyak. Bu, apa Ibu masih membenci Eva? Enggak. Ibu udah nggak benci sama Eva. Murni mungkin yang masih benci sama Eva saja Murni yang melakukannya. Kok aku sih, Bu? Karena terakhir kan Eva itu masih aja gak benar. Pura-pura baik. Enggak lah, bukan aku. Aku emang kecewa sama dia. Tapi aku gak nyakitin dia. Apa mungkin Wulan yang sudah menyakiti Eva? Karena Wulan sangat benci sama Eva. Ya udah, Rom, temenin saya ke sana ya. Biar yang lain di sini aja. Wulan. Mas, cari Wulan ya? Kami cari Wulan. Di mana dia? Wulan udah pergi dari kemarin, Mas. Terima kasih informasinya. Permisi ya. Kalau bukan Wulan, Oh, Rom, kita balik ke rumah sakit aja yuk. siapa pelakunya? Udah, yuk nanti aja cari ulang. Aku udah sadar, Mas. Alhamdulillah Eva, kamu udah sadar. Eva, sebenarnya siapa yang sudah menyakiti kamu? Mas Sofyan. Nggak mungkin. Kamu nggak boleh fitnah kakak kamu. Tapi itu kenyataannya, Mbak. Mas Sofyan yang bikin aku kayak gini. Maksudnya apa, Pak? Saya harus bayar 40 juta itu kenapa? Karena si Eva udah nggak bayar utangnya, jadi lu sebagai kakaknya yang harus gue tagih. Pokoknya, gue minta besok ada uangnya. Kalau enggak, itu peringatan buat lo. FM bener-bener keterlaluan. Selalu aja menyusahkan. Eva! Mas Sofyan, ada apa, Mas? Ada apa enak banget? Maksud kamu apa? Kamu pinjam sama orang 40 juta, Mas yang kamu suruh tanggung. Mas, aku tuh butuh modal, Mas. Aku tuh pingin ngegait orang kaya, jadi aku butuh modal yang banyak. Hampir loh aku dapat orang kayanya, kalau nggak gara-gara digagalin sama Mas Romi. Jadi kalau Mas mau nyalahin, salahin aja Mas Rom. Dan kalau Mas nggak mau bayar utang, ya nggak usah bayar, tinggal kabur aja. Apa yang ada dalam pikiran kamu itu? Hah? Malah nyalain orang lain. So, Mas nggak punya adik, kan? Mas, nggak usah marah-marah dong. Astaga, kok bisa seperti ini sih? Maafin Mas ya, Dek. Mas nggak ada maksud menyakitin kamu atau bikin kamu sampai seperti ini. Aku tahu, Mas. Aku tahu Mas pasti nggak sengaja nyakitin aku.
Malah aku yang minta maaf. Udah jadi ade yang selalu nyusahin Mas. Maafin aku ya Mas. Mas Romi, aku itu udah jahat banget sebagai istri. Tapi kamu terus aja nerima aku. Maafin aku ya Mas. Kamu nggak usah pikirin itu. Yang penting, kamu harus segera sembuh ya. Mbak Murni, aku udah jadi adik ipar yang jahat. Aku minta maaf ya Mbak. Iya, Fah. Aku udah maafin kamu. Dan ibu, padahal ibu mertua yang baik. Tapi aku malah jadi menantu yang menyebalkan seperti ini. Ampuni aku ya Bu. Iya, ibu sudah memaafkan kamu. Mas, aku mohon jangan laporkan Mas Sofian ke polisi. Mas Sofian itu sama sekali gak niat jahat. Aku mohon janji sama aku jangan laporin Mas Sofian. Iya, aku janji. Harus nangis biar harus nangis biar Siva. Eva. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh, oh, oh. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta